Berbicara soal Alex Pastor, emang gak pernah ada habisnya, di mana asisten pelatih baru Timnas Indonesia ini selalu punya cerita menarik yang layak dibahas. Dan kali ini cerita itu datang dari Tom Hayu, di mana dalam podcastnya, Tom menceritakan gimana pertemuannya dengan Pastor ketika masih di AZ Alkmaar. Selain itu, dia juga menceritakan beberapa hal unik yang dimiliki oleh pria 58 tahun tersebut. Nah, merujuk dari apa yang dikatakan oleh Tom, tak sedikit yang berasumsi jika penunjukan Alex Pastor sedikit banyak ada peran Tom yang dalam tanda kutip merekomendasikannya. Di sisi lain, Alex Pastor sendiri saat ini sedang berada di Hungaria. Entah apa tujuannya, yang jelas ia ikutan nonton pertandingan Europa League antara tuan rumah Ferencváros melawan AZ Alkmaar yang berakhir 4-3 untuk kemenangan tuan rumah. Tentu banyak yang bertanya-tanya dong, ngapain sang profesor ke sana? Kan gitu. Banyak yang bilang kalau Alex Pastor sekalian ingin memantau dua pemain keturunan Indonesia yang kini main untuk AZ Alkmaar, Julian Urip dan Dean Aysel. Masa iya begitu sih? Alex Pastor, sosok pelatih 58 tahun ini, memang begitu dinantikan oleh publik tanah air. Maklum, reputasinya sebagai orang yang jago taktik serta analisa, membuatnya diyakini bakal menjadi otak sesungguhnya di Timnas Indonesia. Memang sebagai pemain, namanya tak sementereng tiga pelatih lainnya di Timnas Indonesia, seperti Patrick Kluivert, Danny Lanzat, ataupun Gerard van den Berg, yang boleh dibilang adalah legenda besar semasa bermain. Karir Pastor sebagai pemain cuma dihabiskan di klub-klub semenjana Liga Belanda dan Liga Belgia. Dirinya bahkan pensiun di klub Austria bernama SCR Alta, klub yang Mimin yakin kalian gak tahu itu klub apa. Nah, setelah pensiun sebagai pesepak bola di usia 34 tahun, Pastor langsung mengambil peran kepelatihan di AZ Alkmaar U19 tahun 2001. Dan dari sinilah Pastor berkelana untuk menimba ilmu kepelatihan, termasuk saat ia tak menyanyiakan kesempatan untuk merantau ke Turki guna menangani tim U21 Fenerbahce pada tahun 2005. Setelah dirasa cukup belajarnya, akhirnya ia menantang dirinya saat menerima tawaran dari klub divisi 2 Belanda, Excelsior, di tahun 2009. Sempat terseok-seok karena cuma menang 2 kali dari 8 pertandingan awal, akhirnya Pastor menyadari kalau ia terlalu naif karena terlalu bermain menyerang. Dan seketika itu ia sedikit mengubah pendekatan taktiknya jadi lebih bertahan dan lebih mengandalkan counter. Alhasil, pelan tapi pasti klub terus naik ke papan atas klasemen. Dengan 3 kemenangan beruntun di akhir musim, Excelsior akhirnya finish di urutan ketiga klasemen Eerste Divisi 2009-2010 dengan koleksi 65 poin dan berhak masuk babak playoff promosi ronde kedua. Dan usai menang agregat 5-3 atas PEC Zwolle di partai penentu, Excelsior mampu menahan 1-1 tim Sparta Rotterdam lewat situasi dramatis setelah di leg pertama main imbang 0-0 di kandang sendiri. Berkat keunggulan gol tandang itulah akhirnya Excelsior promosi ke Eredivisie musim berikutnya. Usai membawa Excelsior promosi ke Eredivisie tahun 2010, Alex Pastor sempat pindah-pindah klub dari NEC Nijmegen, Slavia Praha, dan AZ Alkmaar, sebelum akhirnya kembali ke Rotterdam untuk menangani Sparta Rotterdam. Masuk di tengah-tengah musim 2014-2015 dan berada di tim yang berbeda, ia pun hanya mampu finish di urutan ke-8 klasemen akhir Eerste Divisi musim 2014-2015. Tapi musim 2015-2016 dengan mencoba untuk memadukan pemain muda dan pemain senior yang datangnya gratisan. Nyatanya formula itu cukup oke. Bahkan dari situ muncul satu pemain muda yang saat ini jadi salah satu bek kanan terbaik Serie A, Denzel Dumfries. Di musim ini Sparta mampu mengantongi 79 poin dengan rincian 24 kali menang, 7 kali imbang, dan hanya kalah sebanyak 5 kali. Sekaligus langsung mengamankan satu tempat di Eredivisie musim berikutnya, karena di akhir musim, tim tersebut mampu jadi juara Liga 2 Belanda.
6 tahun berlalu, Alex Pastoor kembali berhasil mempromosikan tim ke Eredivisie. Kali ini Almere City yang saat itu jauh lebih buruk ketimbang 2 klub sebelumnya. Bayangin, udah tim mediocre, terus di kasta kedua pula. Awalnya puyeng tuh Prof Pastoor, tapi setelah cuman bisa berjuang lolos degradasi di musim 2021-2022, di musim berikutnya ia berhasil membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Sekaligus menjadi pelatih pertama di abad ke-21 yang mampu membawa 3 klub berbeda promosi ke kasta tertinggi Belanda. Mantap nggak tuh? Ya, berkaca dari perjalanan tadi, wajar jika Alex Pastoor punya nama yang cukup mentereng di dunia kepelatihan Belanda. Namun ada sedikit cerita menarik dari seorang Tom Haaien terkait sosok Alex Pastoor. Di mana dalam podcastnya, Tom mengungkapkan cerita lucu sekaligus indah saat dilatih Alex Pastoor ketika ia masih berstatus pemain muda dan pendatang baru di kancah sepak bola Belanda. Ya, pertemuan pertama Tom dan Pastoor sendiri terjadi saat keduanya berada di klub AZ Alkmaar pada tahun 2014. Ketika itu Tom masih berstatus sebagai pemain muda. Namanya udah masuk DSP terus nih, tapi nggak pernah dikasih debut. Barulah saat pelatih utama berhalangan hadir, Alex Pastoor yang ketika itu jadi asisten sekaligus pelatih interim, secara mantap memberi Tom Haaien debut profesional. Musim sebelumnya saya berusia 19 tahun. Bersama Dick Advocaat, saya melakukan debut di sepak bola profesional. Tetapi pada paruh kedua musim tersebut, saya selalu ada di dalam daftar pemain, tetapi belum pernah main. Pada musim selanjutnya, saya pikir pada pertandingan keempat atau kelima, saya memulai debut, tetapi Marco van Basten absen. Dan saya membuat debut di bawah kendali Alex Pastoor. Saya tidak akan pernah melupakannya, karena saya tidak akan melupakan masuk dalam daftar susunan pemain untuk pertama dan debut bertanding. Jadi ini adalah cerita lucu. Dan saya rasa pada periode tersebut, Marco van Basten begitu kelelahan. Jadi dia istirahat di rumah beberapa pekan. Alex ketika itu mengambil alih. Ini lucu, karena dia memberikan debut bermain kepada saya di AZ Alkmaar. Ucap Tom Haaien dalam podcast The Haaien Way. Ya, berkaca dari cerita Tom Haaien tadi, disertai rekam jejak Alex Pastoor itu sendiri, wajar jika banyak yang berasumsi kalau Tom Haaien jadi salah satu pemain yang turut merekomendasikan nama Alex Pastoor untuk menjadi salah satu asisten pelatih. Ya, walaupun itu belum tentu benar, namun kalau diukur dari statement PSSI yang selalu mendengarkan masukan dari pemain, maka itu bisa aja benar. Dan di sisi lain, Alex Pastoor sendiri sekarang sedang berada di Hongaria, di mana ia terpantau sedang nonton laga Europa League antara tuan rumah Ferencváros melawan AZ Alkmaar yang berakhir 4-3 untuk kemenangan tuan rumah. Tentu banyak yang bertanya-tanya dong, ngapain sang profesor ke sana? Kan gitu. Banyak yang bilang kalau Alex Pastoor sekalian ingin memantau 2 pemain keturunan Indonesia yang kini main untuk AZ Alkmaar, Julian Urip dan Dean Aysel. Namun seperti diketahui, kalau keduanya tidak dimasukkan oleh pelatih AZ, Maarten Martens, di laga melawan Ferencváros. Mengingat 2 pemain tersebut masih ada di level tim U21 dan U19. Menarik nih. Kira-kira ada gebrakan apa nih dari sang profesor? Tapi yang jelas, kita pasti menunggu gimana sang profesor ini meramut taktik terbaik untuk timnas Indonesia nanti. Yap, terlepas dari apapun perihal masalah teknis, kita tunggu aja gimana langkah dari jajaran pelatih yang baru. Dan masalah non-teknis, seperti penambahan pemain baru dan lain-lain, yaitu urusannya PSSI. Kita mah asal semuanya demi kebaikan timnas Indonesia, bisanya cuma mendukung dan mendoakan. Kalau ada yang perlu dikritik, ya kritik, puji ya puji, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. He let me make my starting debut in AZ Alkmaar. The season before I was 19 and with Dick Advocaat I made my debut in professional football, but the second half of this season I was always coming in game, but I didn't get a start yet. The next season, I think it was like the 4th or the 5th game. I was ready to make the start, but
Marco van Basten was absent, and I made my first start on the You never forget Alex that, right? Pastoor. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.